Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Meskipun turun hujan di kampung saya udah banjir hadirin. Tadi saya berangkat 4:30, dengar kabar 5:30 sudah banjir. Tapi alhamdulillah bisa nyampe walaupun sedikit telat ya. Mudah-mudahan hujan yang turun menjadi keberkahan buat kita semua, menjadi hujan yang manfaat, hujan yang menyuburkan kota kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita. Sudah selesai tentang bab sifatus sholat ya, tentang sifat-sifat sholat. Dan total hadis yang sudah kita baca di sini ada kurang lebih 61 hadis ya. Jadi dalam sekian bulan kita sudah membaca 61 hadis. Dan kita akan masuk kepada bab yang baru tentang bab sujudis sahwi wa ghairihi. Bab yang membahas tentang sujud sahwi dan selainnya. Dikatakan di sini kata sahwu ya, atau sahwi. Itu dibilang sahwi karena menjadi mudhof ilaih. Asalnya sahwu ya. Artinya lupa. Ada lagi dalam bahasa Arab kata lupa itu disebutkan dengan kata nisyan. Nisyan. Jadi ada sahwun, ada nisyanun. Apa bedanya sahwun dengan nisyanun? Kalau sahwun ya lupa yang nggak perlu diingat, itu namanya sahwun ya, kelupaan ya. Kalau bahasa kita apa? Kelupaan. Kalau nisyan, lupa yang perlu diingat ya. Contoh, ngafalin Quran 30 juz karena lama nggak diulang, lupa. Nah itu namanya apa? Nisyan. Karena hafalan Quran perlu diingat. Berbeda dengan sahwun. Sahwun itu lupa yang kita nggak perlu ingat. Bahasanya kelupaan. Ya. Pengen jalan, lupa bawa tas. Namanya apa? Kelupaan namanya. Itu nggak perlu kita ingat-ingat. Ya, jangan sampai pikiran kita sibuk dengan tas tadi ya gitu. Nah itulah yang dinamakan dengan sahwun wa nisyanun ya. Ada orang yang bilang hadirin, katanya manusia itu asal katanya dari kata nasia ya. Kan manusia ya. Artinya manusia itu punya sifat nisyan, lupa ya. Sampai ada sebuah makalah al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Makanya kita nggak bisa tuh menganggap diri kita sempurna, karena manusia sangat berpotensi untuk salah dan lupa. Itu penyakit dasar manusia ya. Nah bahkan saking ini sifat lupa adalah sifat manusiawi ya, Nabi kita Muhammad sendiri pun itu pernah 5 kali lupa di dalam sholat ya. Berapa kali? 5 ya. Kalau kesiangan berapa kesiangan? 1 ya. Yang kemarin kita bahas, Rasul kesiangan bangun subuh. Tujuannya apa? Tujuannya biar ngajarin umatnya bagaimana kalau orang Islam kesiangan. Ya tetap azan, tetap qobliyah, tetap qomat, dan tetap berjamaah. Itu cara orang Islam kalau kesiangan. Nah ini Nabi mencontohkan kita ya, walaupun nggak disengaja, ini adalah aturan Allah. Nabi lupa di dalam sholat sampai berapa kali? 5 ya.
Kalau tadi kesiangan cuman 1, yang namanya lupa 5. Berarti memang yang namanya sifat lupa itu sifat dasar manusia. Kapan Nabi lupa? Nanti kita jelaskan hadisnya. Di antaranya yang pertama, marrotan syakka fi adadir rakaat. Yang pertama, Nabi pernah ragu tentang jumlah bilangan rakaat. Ya. Ini sekelas Nabi, ya, pernah mengalami lupa bilangan rakaat. Kalau kita sih rada sering kali ya. Ini apaan nih ya gitu. Makanya udah paling enak sholat jamaah udah. Paling enak apa? Sholat jamaah. Ya, mau ngambil ngayal, ambil bengong jadi tuh sholat ya. Coba kalau sholat sendiri hadirin ya. Tadi rakaat berapa ya? Lupa tuh. Allah tuh. Makanya nikmatnya sholat jamaah. 1, lupa itu dia dimaafin. Ya. Dia lalai, diampunin. Bahkan yang dilihat sholatnya sholat yang paling bagus, bukan sholat kita yang jelek. Itu manfaatnya jamaah. Tapi kalau sholat sendiri lupa nggak dimaafin, ya, salah nggak dimaafin tuh, mendingan sholat berjamaah. Ya, nah, jadi baginda Rasul pernah lupa jumlah bilangan rakaat. Ya. Nah ini terjadi di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah ibni Buhainah radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Buhainah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz dhuhra. Suatu hari hadirin, Nabi sholat menjadi imam sholat zuhur. Berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. Faqama fi raqatil ulayaini. Kemudian Nabi berdiri langsung pada rakaat kedua. Yang kita tahu kan kalau rakaat kedua ngapain? Duduk tasyahud, tahiyat awal. Ya. Tapi Nabi enggak, langsung diri, walam yajlis, dan Nabi tidak duduk pada saat itu. Ya. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang pun ikut bangun. Nabi bangun, ya orang bangun. Hatta idza qada shalah, sampai ketika Nabi selesai sholat, wantadharon nasu taslimahu, dan orang-orang menunggu Nabi salam, kabbaro, Nabi takbir lagi, wa huwa jalisun, dalam keadaan Nabi lagi duduk. Kan harusnya kan udah begini nih, harusnya kan assalamualaikum warahmatullah. Nabi enggak, Nabi takbir lagi, Allahu akbar, sujud Nabi 2 kali sujud. Qabla an yusallim, sebelum Nabi salam, Nabi sujud, summa salam, kemudian Nabi salam. Apa pelajarannya? Nomor 1 yang pertama. Yang pertama, sahabat, kalau Nabi lagi sholat, sahabat betul-betul merhatiin hadirin. Sahabat betul-betul merhatiin. Kenapa? Karena Nabi yang suruh, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Maka kejadian ini direkam betul sama sahabat, walaupun kejadian cuma sekali. Mereka lagi sholat, tiba-tiba Nabi duduk tasyahud, ditinggal, Nabi bangun. Nah ini ya. Yang kedua, duduk tasyahud berarti bukan rukun sholat. Duduk tahiyat awal berarti bukan rukun sholat. Dari sini buktinya ketika Nabi nggak tahiyat awal, ya, Nabi tidak menambah rakaat. Karena kalau rukun hadirin, kita sholatnya rakaat pertama Allahu Akbar, nggak baca Fatihah, angus tuh rakaat pertama. Walaupun dia bisa terus nyambung rakaat kedua, ketiga, keempat, tambah 1, mengkodok yang pertama tadi. Nah Nabi enggak, Nabi ketika ninggalin tasyahud udah bangun aja, nggak pakai dikodok tuh tasyahudnya. Berarti tasyahud awal atau tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Dari situ ulama mengambil ijtihadnya. Nah maka pernah kejadian saya lagi sholat maghrib, nggak tahu kenapa saya lupa, sebabnya saya lupa tahiyat awal. Ya, langsung rakaat kedua bangun Allahu Akbar. Jamaah di belakang tanbih hadirin, subhanallah gitu. Nah karena dirasa saya langsung bangun,
jamaah tanbih, subhanallah. Saya terusin aja. Akhirnya jamaah ngikut. Ya. Selesai salam saya bilang, kalau kita jadi makmum, imam enggak tasyahud awal, jangan ditanbih. Jangan diingetin. Kenapa? Tasyahud awal sunnah. Dan kalau diingetin juga, dan saya nih sebagai imam udah diri terus duduk, batal sholatnya. Ya, batal. Fatal nggak berarti? Fatal. Ya, gara-gara imam nggak, makmum nggak paham, imam juga nggak paham, makmumnya tanbih, imam ngikutin duduk, batal si imam, batal imam, batal jamaah. Akhirnya selesai sholat saya bilangin, mohon maaf jamaah, tadi kenapa jamaah tanbih saya nggak duduk? Karena dalam kitab fikih kalau ada imam diri kemudian duduk lagi gara-gara ngerjain sunnah, batal. Terus sama kayak orang sujud sampai orang kaya baca doa kunut, ya, baca doa kunut nih kelupaan rakaat kedua, lupa baca doa kunut, udah pengen sujud nih, dinaik lagi ke atas, batal. Kalau emang udah lupa, lanjutin aja, udah bablas aja begitu. Entar kalau kita mau afdolnya sujud sahwi gitu. Ya. Akhirnya selesai tadi, saya bangun rakaat kedua, jamaah pun ikut bangun. Selesai sebelum salam, saya sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2. Ingat ya, sujud sahwi bukan 1. Sujud sahwi 2 kali sujud. Saya praktekin mungkin biar ingat ya. Jadi kalau sudah tahiyat akhir, ya, fil alamina innaka hamidum majid. Udah miring nih. Langsung sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Enggak usah baca. Duduk doang. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Assalam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jadi caranya pas tahiyat akhir jangan langsung salam, sujud 2 kali, Allahu akbar. Bacaan tadi subhanallah, duduk, nggak usah baca, sujud lagi, baru duduk, terakhir miring. Biasanya kalau pengen sujud sahwi jangan miring hadirin. Pas rakaat akhir duduk begini. Siap-siap. Kalau duduk begini, ya insya Allah sujud. Tapi kalau begini kadang-kadang kita juga lupa kan, langsung salam aja gitu. Jelas ya. Jadi duduknya begini lurus. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam, sujud 2 kali. Bisa dipahami ya? Jadi sujudnya berapa? 2 kali. Ya. Bagaimana kalau sujudnya 1? Nah ini dia ya. Gimana kalau sujudnya 1? Ulama bilang kalau diniatin dari awal pengen 1 sujud nggak boleh, ya nggak boleh. Kecuali pas kita sujud, misal kata nih, ya ada kejadian pengen buru-buru misalnya, ya, tapi nggak diniatin, itu masih ada yang bilang boleh. Ya. Tapi itu juga di tengah-tengah sujud, bukan sebelum sujud niat 1 kali, enggak, gitu ya. Nah ini pelajaran yang kedua tadi ya. Tuh. Jadi duduk tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Dan kalau kita nggak duduk terus duduk lagi bisa jadi batal. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang namanya makmum wajib ngikutin imam. Tuh, wajib. Ya. Dalam hal apa ngikutin imamnya? Dalam perkara yang memang gerakannya itu nampak. Ingat gerakannya apa? Nampak. Bagaimana kalau bacaan ustadz? Bacaan nggak wajib sama. Contoh, imam ya ketika sholat johor baca al-fatihah kulhu, makmum baca al-fatihah an-nas. Beda sama? Beda, nggak apa-apa. Kan si makmum, si imam bacanya masing nggak ada yang tahu, kecuali yang nggak boleh beda gerakan imam tuh, nggak boleh beda tuh si makmum. Ya kalau imamnya ruku, makmum ruku. Ustadz saya baru setengah baca fatihah, ya ditanggung sama imam.
Ya. 2 kali gerakan kita berbeda dengan imam, telat 2 rukun, batal si makmum. Contoh, imam ruku, terus makmum nggak ruku, dia diam aja begini, imam i'tidal, batal. Kalau sengaja-ngaja dia diem aja gitu atau nggak bengong, batal. Ya, mungkin pikiran pinjol kali belum bayar itu. Listrik di rumah, bengong aja salat begini tuh ya. Ya. Makanya ada pelajaran, kalau urusan dunia kita beres, kata Imam Ghazali, urusan akhirat juga beres. Ya, makanya kita jangan nyepelin urusan dunia. Selama masih tinggal di dunia, jangan remehkan urusan dunia. Tuh. Kecuali kita udah di alam kubur, udah akhirat, udah di pikiran kita. Masih di dunia, ya. Boleh kita rajin wirid tiap hari ke masjid, silahkan. Cuman giliran kerja, ya, ntar diomelin kita. Ya, sama Sayyidina Umar, suatu hari sahabat-sahabat Nabi waktu duha pada duduk di masjid. Duha nih, duduk wirid di masjid, diomelin sama Sayyidina Umar. Apa katanya? Ya fulan, ya, wahai sekalian manusia, sungguh rezeki tidak turun langsung dari langit, katanya begitu. Ya, rezeki nggak turun langsung dari langit. Makanya ngapain kita? Kerja. Ya, kalau orang Betawi kan biasanya jelas ya. Ya, kalau punya warung dia buka warung, kalau punya motor dia ngojek ya. Tuh, ya. Udah dapat cepek tuh orang Betawi, pulang nggak tuh? Pulang cepek udah ya, buat nyayur siang-siang kan bisa. Tapi kalau orang Jawa nggak bisa. Orang Jawa sampai maghrib katanya. Soalnya buat bayar kontrakan tuh ya, buat bayar apa tuh? Kontrakan. Orang Betawi mah tuan rumah, punya rumah ada. Kalau orang luar daerah nggak cukup sampai Johor ya. Biasanya sampai beduk asar atau beduk maghrib tuh ya. Ini pelajarannya tadi. Kalau kita pengen selamat di akhirat, maka selamatin dulu kita di dunia. Tuh kuncinya. Karena maaf kata, orang yang banyak masalah urusan akhirat biasanya akibat masalah urusan dunia. Nah itu ya. Itu yang ketiga ya. Jadi seorang makmum wajib mengikuti gerakan imam. Nah sama nih pada kasus sujud sahwi. Ya. Kan kalau sujud sahwi yang lupa siapa hadirin? Yang lupa? Imam atau makmum? Imam yang lupa. Tadi itu Rasulullah baru 2 rakaat nggak pakai tahiyat awal langsung bangun. Yang lupa siapa? Rasul kan yang lupa. Kenapa si makmum kudu ngikut? Padahal yang salah siapa? Imam. Begitulah prinsip jadi makmum. Selama tidak merugikan si makmum, maka si makmum wajib taat dengan imam. Ya. Ini bisa kita tarik hadirin ke masalah rumah tangga. Rumah tangga begitu juga. Yang namanya imam keluarga kan kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya. Semisal contoh dah, nih bapaknya bawa mobil, lakinya bawa mobil, istrinya jadi kenek di belakang kan gitu, jadi penumpang. Kadang si suami lewat tol, masuknya harusnya udah keluar tol, lurus lempeng. Jadi jauh gak tuh keluarnya? Jadi jauh. Salah siapa itu? Salah supir. Ya, dosa nggak si penumpang? Nggak dosa. Ya. Tapi mau nggak mau si penumpang kudu tetap ngikutin supir tuh ya gitu. Ya, ntar juga ujung-ujungnya sampai juga, ntar minta maaf dah, maafin tadi ya keluar tolnya salah kan jadi jauh. Sama dalam sholat, walaupun imam yang salah, walaupun imam yang lupa, maka tetap makmum wajib ngikut sujud sahwi 2 kali. Tetap. Jangan pas tahiyat begini, imamnya sujud, Allahu Akbar, kata makmum, lah kan lu yang salah, ngapa gue sujud juga? Jangan, ikutin udah. Ya. Termasuk yang wajib diikuti makmum, termasuk sujud tilawah hadirin. Kan ada 3 ya, sujud dalam pembahasan bab kita ini ada sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Ya. Nah ini tilawah termasuk. Ya, kapan imam baca wasjud waqtarib ayat sajadah, maka si imam disunahkan sujud langsung, nggak pakai ruku.
Jadi begini, Allahu Akbar, langsung tuh. Si makmum karena dia itu nggak ngikutin imam, dia diam aja begini, sampai imam bangun, Allahu Akbar, batal si makmum, batal jadi makmum. Ya. Makanya makmum wajib ngikut gerakan imam, gitu. Nah ini ya termasuk sujud tilawah. Siapa yang nggak ikutin imam sujud tilawah, maka batal sholatnya itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, ya, disunahkan takbir ketika perpindahan antara sujud tilawah. Jadi takbir tuh, Allahu Akbar, sujud 2 kali, Subhana man la yanamu wa la yasu. Ustadz saya nggak hafal bacaannya, baca apa yang lain? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca istighfar 3 kali boleh. Kenapa istighfar? Karena ketika tadi lagi sholat kita lupa, maka cara menghapus kesalahannya adalah dengan cara istighfar. Ya, 3 kali. Duduk lagi, Allahu Akbar. Nah, pas duduk di antara 2 sujud tilawah tidak perlu bacaan. Ya. Cukup tumakninah aja, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk, langsung salam. Ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Imam Muslim, yukabbir fi kulli sajdatin, disunnahkan takbir pada tiap sujud. Ya. Wa huwa jalisun, Nabi bertakbir pada tiap sujud dalam keadaan beliau duduk. Wa yasjudun nas ma'hu, ketika Nabi sujud maka semua orang sujud bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nama nasiya minal julus, di tempat yang mana ia itu lupa tuh daripadanya. Ya, jadi begitu ya. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi Muhammad salat ihda salatail asyi rakaataini. Kata perawi, saya lupa nih, ini salat asar apa salat johor. Yang jelas 2 salat itu, kalau nggak asar johor. Ya ini pelajarannya apa? Yang namanya manusia bisa juga lupa menyampaikan hadis. Ya. Dulu gimana masalahnya? Kapan terjadi? Kalau nggak salah asar, kalau nggak salah johor. Tapi dua-duanya benar, karena asar sama johor sama-sama 4 rakaat. Yang sama-sama sholatnya sir, nggak kedengeran. Nah, ngapain Nabi? Nabi sholat johor atau asar diceritakan cuman 2 rakaat. Ya. Pernah nggak di Kuitang kejadian imam cuman 2 rakaat salam? Pernah nggak? Kayaknya sih nggak pernah ya. Ini kejadian. Ya, memang apa ya, kalau kita lihat sejarah hidup Nabi banyak yang unik-unik juga ya. Nabi lagi pengen sholat, udah istau wa'tadilu, tahu-tahu Nabi pulang, udah pengen sholat, udah qomat, habis pulang rambut Nabi basah. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kamu tadi dari mana, kok nggak langsung sholat? Kata Nabi, saya tadi ya baru ingat bahwa saya junub. Maka Nabi pulang, Nabi ngapain? Mandi. Padahal udah apa itu? Udah qomat. Kalau kita udah pengen imam begitu, besok diomongin sekampung. Imam dah Kuitang, udah pengen sholat dia, dipulang gitu ya. Dan dasarnya hadirin, kata ulama, kalau kita ke masjid udah azan terus pulang makruh. Ya, ingat, udah azan masih di masjid pulang makruh. Ya. Kecuali apa? Kecuali ada hajat, boleh. Contoh, misal ada tamu di rumah, pulang boleh. Gitu. Tapi kalau nggak ada alasan,
nggak ada uzur, nggak ada masalah, ya jangan pulang, tungguin. Kemudian habis sholat 2 rakaat, summa sallama, kemudian baginda Rasul salam, padahal baru 2 rakaat. Summa qama ila hasyabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi berdiri. Nabi diri, bangun habis salam, kan wirid ya. Nabi diri. Ya. Nabi pergi ke tiang. Nah, ini kayak gini nih. Lagi sholat kan, sholat sini nih. Ada tiang, Nabi ke tiang. Nabi pegangan di tiang tuh. Fa wada'a yadahu 'alaiha, Nabi pegangan tiang begini. Ya. Kayak lagi bingung, kayak mikir. Kayak begini lagi. Sahabat bingung. Kenapa bingung? Lah, Nabi baru 2 rakaat salam. Tuh. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, dan pada jamaahnya ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, kenapa disebutkan 2 orang? Ini ada dalam pembahasan fikih. Jadi kalau kita jadi imam hadirin, jadi imam nih, kalau bisa ada 2 orang yang siap gantiin kita. Ya. Makanya kenapa nih kuitang ada sejadah merah nih, ada sejadah putih. Kenapa ada sejadah putih? Ini sejadah yang putih hadirin, ini bukan buat sembarangan orang. Ingat ya, mau kita siapapun, RT kayak kita, RW kayak camat kayak, nggak boleh sholat di sini nih. Kecuali RT RW camat siap gantiin imam tuh. Ini nggak sembarangan yang di sini. Minimal apalannya 11-12 sama imam. Ya. Imam salah, ya. Apa namanya dalam surat apa tuh? Atin wa tawassaw bil haqqi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Si imam lupa. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang belakangnya tuh watawaso bukan itu mah ya, wal asri itu. Ini kan kejadiannya kalau makmumnya kagak ngerti, kalau makmumnya kurang hafalan. Tadi benerin, bukan bener malah makin ngaco. Makanya yang di belakang ini 3 khususnya, kalau di sini 3 nih. Ini orang-orang yang memang siap. Tuh, Ustadz, di sini nggak ada yang siap itu. Ya di sini nggak ada yang siap. Terus siapa yang paling siap? Ntar nih kalau saya ngomong begini nih, Isa nih kosong nih 3 nih kosong. Oh, gue takut ada situ, gue takut. Nah, kalau takut nggak apa-apa di sini, cuman rada minggir. Biar yang belakang nih, yang persis sama imam, itu yang betul-betul gitu, siap, ya, itu. Nah, makanya kalau saya ada ya saya belakang sini. Pernah kejadian hadirin, ini kita nih kan kalau makmum ya, jadi penggantinya imam itu kudu ngerti kalau imam-imam ini batal ya. Jadi kalau misalnya ada imam batal, makmum nggak paham, imam mundur ke belakang, makmum yang ngerti gantiin ke depan gitu, maju. Jadi imam, jangan sampai imam batal, makmum keder bingung, lah kemana imam, gitu, kemana imam dah. Kata imam, gua kentut tadi, batal nggak tuh orang, batal, ngomong. Imam juga boleh ngomong, kan batal ya, colek aja, gantiin gua imam, gitu. Nggak mesti ke depan sih, nggak mesti, cukup si makmum maju aja selangkah dah tuh jadi. Maju gini nih. Kita kalau sholat maju ya. Cukup 1 tuh. Nah, ini udah sah tuh kan, udah lebih maju. Kalau mau afdalnya lagi maju. Tuh, ya. Ini sudah sah. Dan ntar yang belakang tinggal ngerapat ke samping. Gitu, ya. Nah, Ustadz kalau katanya hitungan ngelangkah itu batal gimana? Nih, jadi gini hadirin ya. Kalau kita sholat, kemudian kita ngelangkah 1, terus kaki belakang ngikut ke depan, maka kaki belakang dianggap 1 masih.
Kan 3 nggak boleh ya. 1, 2. Ini bukan 2 nih, 1. 1. Ini masih 1. Karena kaki yang ini itu ibarat kata ngikutin. Sama kayak begini nih. Garuk. Berapa nih? 1, 2. 1. Tuh, 1. Ini gerak ke sini 1. Ini turun ke sini nggak dianggap. Jelas? Kecuali garuk sini 1, 2. 2 baru. Turun nggak dianggap. Ya, jadi kalau misalnya orang ngelangkah 1, 1, ya gitu. Dianggap beda kalau ngelangkahnya beda. Contohnya 1, 2. Nah ini nih, jelas ya. Jadi kalau cuma sekedar begini 1, ditaruh kaki sama lagi, nah ini 1 masih. Dianggap 2 kalau 1 yang kiri lebih maju. Nah ini 2. Jelas? 3 batal. Jadi kalau saya begini 1 tuh, gini tuh ya, termaju lagi ini nggak batal gitu ya. Jelas paham ya tuh. Itu cara. Nah cuman kalau bisa si imam kalau pengen mundur jangan pas lagi sujud. Imam lagi sujud dia kentut ya, bunyi lagi kan. Kalau bunyi nggak bisa ngeles kan ya. Bangun dulu, Allahu Akbar, udah bangun baru gantiin. Lah kasihan kalau seandainya imam lagi sujud ya, terus jamaah belakang kan bingung ya, kok imam nggak ada suaranya, dilongokin udah nggak ada tuh imam. Airnya kayak curut gitu. Allah ya tuh. Nah ini ya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab sebagai orang yang siap gantiin Rasul. Fahaba an yukallimah. Kemudian Abu Bakar dan Umar bin Khattab takut bicara ame Nabi, segen, pengen nanya Nabi nggak enak. Ya, ciri orang ya ciri orang yang beradab begitu, ada perasaan sungkan gitu ya. Wa kharaja sara'anun nas ya faqalu. Nah kemudian ada ya orang-orang di situ, mereka ngomongin tuh, kata orang-orang di situ, sholatnya dikosor ya gitu. Berapa dikosor? Dari 4 jadi 2. Cuman yang nggak boleh dikosor sholat subuh ya. Subuh kalau dikosor berapa? Habis itu. Ada saya punya murid sholat maghrib sama isya udah kosor, udah berapa? Maghrib 1, isya 2. Sejak kapan maghrib dikosor gitu? Ya, jadi yang bisa dikosor cuman yang berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, orang-orang ngomongin nih, Nabi sholatnya dikosor ya gitu. Anak cuma 2. Wa rajulun yad'uhun nabi zal yadaini. Kemudian ada seorang laki-laki yang Nabi panggil, nih orang gelarnya Zal Yadain atau Zul Yadain. Apa artinya? Orang yang punya tangan panjang. Zul Yadain. Ini nama gelarnya, ya. Namanya Zul Yadain itu ya. Tangannya panjang. Ya. Nih kata ulama, ya. Nama aslinya Al-Kharbaq namanya. Nah ini Zulyadain dengan santainya dia nanya Rasul. Abu Bakar, Umar saja tidak berani nanya, dia nanya sama Rasul. Nih luar biasa. Kadang-kadang kita perlu orang nekat ya. Nah kalau nggak begini kagak ada hadis ini ya, tuh. Nanya sama Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, anasita am kusirtas shalah? Ya, am anasita am kusiratis shalah? Ya Rasul, ini engkau lupa atau sholatnya dikosor jadi 2 gitu. Ini nanya nih, berani sama Nabi. Faqala, maka berkata baginda Rasul, lam ansa walam nuksor. Kami tidak lupa dan kami juga tidak kosor. Tuh, berarti ya, Nabi ya, lupa
Orang Nabi bilang saya nggak lupa. Faqala, kata ini Zulyadain, bala qad nasita. Oh, kalau nggak dikosor berarti engkau lupa ya Rasul. Tuh. Ya. Emang kenapa? Karena baru salat berapa? 2 rakaat. Setelah itu beliau diri di situ, beliau kembali ke tempat sholat, beliau sholat lagi nambahin 2 rakaat tuh ya. Ini jadi dalil boleh kalau kita salah, kalau kita lupa ditegur lanjutin sholat. Contohnya ya, ini maghrib, pas selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, jamaah negor, bang, ente sholat apaan bang? Maghrib, baru 2 bang. Oh, langsung bangun lagi. Allah. Ya. Cuman disyaratkan obrolannya jangan panjang-panjang. Ya. Jangan pakai basa-basi dulu, bang. Ente dari mana bang? Dari Bekasi. Ngapain? Nyari kerja. Oh, sendiri bang? Sendiri. Emang apa? Ini mau negor ente, tadi ente kurang rokaat gitu kan. Kalau lamaan begitu, keburu. Ya, keburu batal ya. Jadi langsung aja bilang. Kalau perlu pakai isyarat. Kurang 1. Oh, ya langsung bangun gitu. Ya, jangan ditanya dulu dari mana. Mau ngopi gak ngopi gitu. Ngopi. Keburu batal tuh ya. Nah, habis Nabi salam, ya summa salama, kemudian Nabi salam, summa kabbaro, kemudian Nabi takbir, summa sajada misla sujudihi, kemudian Nabi bersujud seperti sujudnya beliau, au atwala. Ada yang mengatakan sujud sahwinya Nabi lebih panjang sedikit. Kan kalau sujud biasa kan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ini dipanjangin. Kenapa? Karena Nabi merasa lupa. Tuh, bismillah. Summa rafa'a ra'sahu, habis sujud diangkat palanya, fakabbara, takbir lagi. Summa wadu'a bi ra'sihi, kemudian diletakkan kepalanya, fasajada misla sujudihi au atwal. Ada yang mengatakan lebih panjang atau sama. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara, ya. Dalam riwayat ya Imam Muslim dikatakan sholatnya ini adalah sholatnya sholat asar. Ya, dijelaskan nih itu. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan as-sadaqatul yadain, kata Nabi ketika dibilangin begitu, ente bener Zulyadain, aneh kurang. Kemudian Zulyadain sambil ngangguk bilang, "Na'am ya Rasulullah, engkau kurang rakaat." Nah, Nabi tidak sujud sampai Allah berikan keyakinan terhadap kekurangannya tadi. Itu ya pelajaran yang tadi yang bisa kita petik ya. Kadangkala Nabi itu sujud sahwinya setelah salam. Padahal dalam pelajaran kita dalam mazhab Syafi'i tidak ada sujud sahwi setelah salam, nggak ada. Jadi gimana sujud sahwi? Fil alamina innaka hamidun majid, sebelum salam sujud dulu 2 kali. Nah, kasusnya tadi Nabi baru 2 udah apa? Udah salam. Jadi boleh-boleh saja kalau kita kelupaan. Ya, kalau kita kelupaan, salamnya sujud itu setelah salam. Yang kedua, ya. Ini dalil tadi, siapapun boleh menegur ya Rasulullah. Ngingetin Rasulullah, termasuk orang awam. Kan Zulyadain kan bukan kayak Abu Bakar Siddiq, orang alim, bukan. Ya, ini juga sama. Dalam kita sholat, hadirin nih, kan tadi ada 2 orang nih, 3 orang yang ngingetin. Boleh nggak yang belakang ngingetin? Boleh. Gitu. Jadi bukan 2 orang ini doang. Yang belakang boleh, nggak dilarang. Cuman syaratnya yang depan dulu negor, gitu. Jadi kalau misalnya imam diem lupa atau apa, yang belakang ngasih tahu. Yang belakang kadang kan nggak tahu. Yang belakang lagi boleh gitu. Nggak mesti yang di belakang imam nih, nggak mesti. Walaupun ini orang emang kudu banget gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad pernah lupa dalam jumlah bilangan rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad pernah bangun dari 2 rakaat tanpa tasyahud. Tuh.
Yang ketiga, Nabi Muhammad pernah salam dari 2 rakaat. Yang keempat, Nabi Muhammad pernah salam baru 3 rakaat, kurang 1. Pernah tuh Nabi. Ya. Nah, makanya keluar dalil kalau seandainya kita sholat baru 3 rakaat zuhur, kemudian kita itu ragu 3 apa 2, nah, ambil 2. Ya. Jadi kalau kita lupa nih, udah 3 apa 4 ya, ambil berapa? 3 gitu. Jangan diambil udah kayaknya 4 nih, jangan ya. Sama bayar utang gitu juga, udah bayar utang apa belum? Ambilnya belum, jangan udah kali itu, jangan, ambilnya belum. Entar pas kita kasih duit nih, kita kasih ke yang ngutangin kita, kata yang ngutangin, wah ente udah bayar kemarin, nah masukin lagi kan gitu. Kalau pas kita ngasih ternyata kita belum bayar, emang berarti belum bayar tuh ya. Jangan main udah aja giliran bayar utang udah aja, enggak itu ya. Lalu yang kelima, Nabi Muhammad pernah lupa pada rakaat kelima, kelebihan. Ya, ini kasusnya kalau rakaatnya kurang baru 3 padahal harusnya 4, yang negor belakang. Ya. Jadi ketika lagi sholat, misalnya udah duduk nih, ya ini contoh ya. Pas lagi begini, ternyata jamaah udah diri, tanbih, subhanallah. Gitu. Imamnya bangun. Tuh. Nah kasusnya yang kadang juga terjadi, si imam 5 rakaat. Gimana tuh kalau seandainya imam 5 rakaat? Ya. Lebih. Jamaah udah tahiyat akhir, imam bangun lagi, Allahu Akbar. Dan imam kadang dia itu teka juga. Ya, dia ngerasa emang belum 4, 5 didiri. Bagaimana seharusnya si makmum boleh nunggu. Ya, si makmum nunggu. Jadi makmumnya udah tahiyat akhir duduk, imamnya bangun, Allahu Akbar. Ini tahiyat akhir nih. Imam ruku, itidal, sujud, duduk, sujud, duduk. Nah, ntar kalau imam tahiyat apa salam, dia salam. Itu kasusnya kalau apa? Imamnya yakin, kekeh baru 4, baru 3 tadi gitu. Ya, jelas? Adapun imamnya kalau ditegur, ya, misalnya diduduk lagi, maka tetap sah. Tuh, ya. Kenapa sah? Karena imam memang seharusnya sudah tahiyat akhir. Ya. Nah itulah 5 tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah lupa. 1, lupa bilangan rakaat. 2, tanpa tasyahud awal. 3, Nabi salam padahal baru 2 rakaat. Yang 4, Nabi baru 3 rakaat, ya, udah salam. Yang 5, Nabi yaitu lupa sehingga nambahin 1 rakaat menjadi berapa? 5 rakaat. 5 kali Nabi mengalami lupa dalam sholat. Ya. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Ya. Beda sama kita. Ya. Kalau kita emang lupa terus tuh ya. Apalagi sholat sendiri lupa mulu. Nih berapa? 2 apa 3? 2 apa 3 gitu. Pernah nggak gini lagi sholat? Allahu Akbar. Jadi makmum nih. Udah baca Fatihah belum tadi ya gitu. Ya. Kadang-kadang kita baca Fatihah, alhamdulillah sampai waladolin, kita lupa tuh. Itu dahsyatnya setan mengganggu manusia. Ya, makanya dalam sebuah riwayat kalau seandainya manusia nggak diganggu setan, dia udah bisa melihat kerajaan langitnya Allah. Ya. Jadi wali semua nih yang ngaji di Kuitang, wali semua nih. Tapi ternyata enggak, yang namanya setan enggak pernah berhenti menggoda manusia. Baik. Nah, jadi apa hukumnya sujud sahwi? Ulama mengatakan hukumnya 2. Yang pertama, hukumnya sunnah. Ya, Ustaz, kalau saya sholat terus saya enggak tahiyat awal, wajib enggak saya sujud sahwi? Enggak. Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Mau sujud boleh, enggak sujud enggak apa-apa. Cuman hukum yang kedua, dia bisa jadi wajib kalau dia jadi makmum. Ya. Imam sujud sahwi, makmum enggak salah, tetap wajib sujud sahwi gitu. Gerakan imam dia wajib diikutin sama dia tuh. Ya.
Naam. Ya. Nah, nanti ya kita lanjutkan lagi tentang bagaimana sujud sahwi di luar sholat. Baik. Isa udah masuk belum? Udah ya, baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Fadhal, kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, surah Al-Fatihah, karamatul Fatihah, iftah lana abwaabal khair wa akhtim lana bil khair waj'al wa dhurriyyatina min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah.